Selamat pagi anak-anak semua. Selamat bertemu kembali dengan saya Bu Nani Esti yang mengampu mata mapel dasar akuntansi kelas 10 AK. Anak-anak sekalian, saya ucapkan selamat datang di Google Classroom SMK YPPK Pare. Kalian nanti akan memasuki pelajaran dasar akuntansi yang sebelumnya kalian di SMP belum pernah mendengar akuntansi ya. Kalau misalnya pelajaran yang lain mungkin sudah ada, tapi ini khusus di SMK YPPK ada akuntansi dan multimedia, dan di sini saya akan memberikan mapel dasar akuntansi. Semoga kalian sehat semua dan salam kepada Bapak Ibu kalian yang ada di rumah. Anak-anak, sebelum memasuki pelajaran dasar akuntansi, baiklah di sini coba melihat semua apakah yang dimaksud dengan persamaan akuntansi. Pengertian persamaan dasar akuntansi yang sering disingkat PDA. Persamaan dasar akuntansi adalah keseimbangan dari dua sisi, yaitu antara sisi kiri yang disebut dengan aktiva dan sisi kanan pasiva. Yang menyebabkan sisi kiri dan sisi kanan yang harus seimbang maka disebut juga dengan persamaan neraca, yang mengakibatkan perubahan yang timbul karena adanya transaksi keuangan dan keseimbangannya akan selalu dipertahankan. Marilah lebih jelasnya kita melihat apakah persamaan dasar akuntansi yang populer dengan rumus hutang ditambah modal sama dengan aktiva, atau bisa saya balik, aktiva sama dengan kalau hutang ditambah dengan modal. Itu adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetor sejumlah dana, itu pun yang disebut dengan dana harta ya. Oleh karena itu, sebelum kalian mengetahui apa persamaan dasar akuntansi, maka kalian harus memahami apa yang disebut aktiva, apa yang dimaksud hutang dan modal tentunya. Apakah aktiva itu? Aktiva adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik itu berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang, yang tentunya digunakan sebagai operasi perusahaan. Apa saja yang termasuk aktiva? Tadi saya disampaikan bahwa aktiva itu adalah harta perusahaan. Yang termasuk aktiva yang paling lancar menjadi uang tunai adalah kas, diikuti surat berharga, piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban-beban yang di muka, perlengkapan, persediaan, itu semua yang disebut dengan aktiva sebagai harta suatu perusahaan. Sedangkan hutang adalah keharusan membayar kepada pihak lain yang disebabkan adanya transaksi pembelian barang atau jasa secara kredit. Ya, itu disebut dengan hutang. Sedangkan modal adalah hak kepemilikan atas harta perusahaan yang merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih harta dengan utang.
Oleh karena itu nantinya harus balance antara aktiva apabila ditambah dengan hutang dan modal. Katakan aktiva 100, hutangnya 25, modal 75. Jadi aktiva 100 sama dengan 75 ditambah dengan 25. Jadi makanya dikatakan persamaan dasar akuntansi PDA itu juga disebut dengan persamaan neraca. Itu yang harus perlu kalian pahami ya. Saya ulangi, modal 100 misalnya, hutang 25, modal 75. Akhirnya rumus PDA ini akan balance. Aktiva 100, hutang 75, hutang 25, modal 75. Maka aktiva sama dengan kalau hutang ditambah modal. Itu yang perlu kamu ingat ya. Sedangkan setiap perusahaan pasti memiliki posisi dan kondisi keuangan yang berbeda-beda. Di dalam akuntansi sudah sangat umum dengan sebutan neraca. Dalam neraca bisa sering ditunjukkan dengan sebuah formula atau rumus yang sering disebut dengan persamaan dasar akuntansi atau PDA. Rumus dasar ini salah satu rumus yang memiliki hubungan yang saling berkaitan antara aset atau aktiva dengan kewajiban atau hutang dan modal kapital. Itu yang perlu kalian pahami, kalian mengerti. Sebelum memasuki soal, kalian harus benar-benar mengetahui persamaan dasar akuntansi. Harus paham aktiva itu apa, kewajiban atau utang itu apa, modal itu apa. Itu harus benar-benar kalian mengerti, tidak boleh dihafal ya. Karena pelajaran akuntansi bukan pelajaran hafalan. Tadi telah saya katakan kalau aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Oleh karena itu saya ulangi lagi bahwa aktiva itu adalah suatu aset, suatu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang ditunjukkan dengan nilai uang tertentu. Jadi contohnya aktiva itu kas, persediaan, gedung, peralatan. Jadi aktiva itu adalah kekayaan yang benar-benar dimiliki oleh perusahaan, yang berupa kas, persediaan, gedung, dan peralatan. Terus apa yang disebut dengan kewajiban? Kewajiban adalah jumlah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Misalnya surat hutang, hutang-hutang obligasi, dan lain sebagainya. Sedangkan modal adalah kepentingan investor atau pemilik dalam sebuah perusahaan yang memiliki tujuan dengan memberikan atau menyetorkan uang atau dari bentuk kekayaan lainnya. Modal ini biasanya disebut dengan ekuitas pemilik, owner equity. Itu adalah modal. Saya lanjutkan ya. Sudah mengerti ya? Kalian sudah mengerti ya bahwa di dalam persamaan dasar akuntansi itu ada 3 yang harus kalian amati, harus kalian pahami.
Yang pertama aset, yang kedua kewajiban, yang ketiga modal. Itu harus benar-benar kamu harus mengerti. Aktiva adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Kewajiban adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan kepada pihak luar. Modal adalah investor atau pemilik, investor pemilik dalam sebuah perusahaan. Benar-benar harus kamu pahami ya. Sekarang saya coba masuk soal, tapi soal ini tidak usah kamu kerjakan, hanya sebagai contoh saja ya. Transaksi 1, T1. Perusahaan bengkel Maju Makmur telah menerima uang tunai dari putra sebagai pemilik sebesar 100 juta untuk digunakan sebagai modal. Nah, bagaimana analisa transaksinya? Nah, misalnya kamu yang punya bengkel, ya misalnya. Terus ingin mendirikan perusahaan bengkel ini tadi, ya. Maka kan harus bermodalkan, harus punya modal. Nah, di sini kamu mengeluarkan uang pribadimu untuk mendirikan bengkel ini, katakanlah 100 juta untuk digunakan sebagai modal. Bagaimana analisa transaksimu? Bagi perusahaan bengkel yang kamu miliki, maka aktiva perusahaan akan bertambah 100 juta dan akan menimbulkan hak putra kamu misalnya ya, yang punya perusahaan ini atas aktiva perusahaan yang sudah berbentuk investasi sebesar 100. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi. Ya. Jadi kalau kalian mendirikan sebuah perusahaan, katakanlah bengkel, maka kamu harus punya modal. Katakanlah modalnya itu 100. Maka kalau kamu mengambil uang pribadimu untuk menanamkan modal 100 untuk bengkelmu, maka hakmu sebagai pemilik perusahaan atas aktiva perusahaan yang sudah berbentuk investasi, jadi kamu sudah dapat dikatakan sudah memasukkan modal ke dalam bengkelmu tadi 100 juta. Akhirnya akan mengalami perubahan. Yang tadinya milikmu pribadi 100 juta ini menjadi miliknya bengkel. Notaben bengkel ini ya milikmu, namun di dalam akuntansi tetap harus terlihat pada persamaan dasar akuntansi, bergeser antara uang pribadi menjadi uang perusahaan. Ini benar-benar kamu amati, kamu analisa. Oh benar ya ternyata. Jadi tidak boleh menghafal ya. Jadi ini harus analisa. Kalian harus menganalisa. Oh benar ya, kalau aku mendirikan bengkel, aku harus punya modal. Modal ini tidak boleh dikatakan lagi uang pribadi, namun sudah menjadi aset dari perusahaan. Saya lanjutkan. Transaksi yang kedua. Bengkel Maju Makmur membeli peralatan bengkelnya dengan cara kredit di bank 50 juta. Dalam hati kamu berpikir ya, pelajaran akuntansi kok uangnya 100 juta, 50 juta. Nah, ini hanya angka saja. Kalian enggak punya kalau uang sekian karena masih sekolah ya. Gunani saja enggak punya. Intermezzo biar kamu enggak tegang, karena pelajaran akuntansi ini tidak menghafal, tidak boleh diremehkan sambil dijelaskan sambil mandang kiri kanan ya. Jadi kalian betul-betul harus menganalisa transaksi.
Saya lanjut transaksi yang kedua. Bengkel Maju Makmur membeli peralatan bengkel dengan kredit 50 juta. Nah, bagaimana kamu menganalisa transaksi dua ini? Di satu sisi bisa mengakibatkan penambahan pada aktiva dalam bentuk peralatan bengkel, yaitu bengkelmu menambah perusahaan bengkelmu bertambah peralatannya sebesar 50 juta. Di sisi lain bisa mengakibatkan terjadinya hutang dengan nominal 50 juta. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi. Coba kamu analisa ya. Bengkelmu membeli peralatan sebesar 50 juta. Nah, di sisi lain bengkelnya bertambah berupa peralatan 50 juta. Yang tadi mengakibatkan dalam bentuk peralatan bengkelnya bertambah. Tapi di sisi lain mengakibatkan hutang karena transaksi dua tadi dibayar secara kredit. Nah, hutangnya bertambah, peralatannya juga bertambah. Peralatannya bertambah, masuk bengkel, masuk perusahaan bengkel. Nah, di sisi lain terjadi hutang dengan nominal 50 juta. Ya, ini masih awal loh ya. Jangan pusing ya. Ini masih awal, sangat mudah sekali. Nanti ada soal-soal berikutnya mungkin di pertemuan berikutnya. Saya teruskan. Saya lanjutkan transaksi 3. Bengkel Maju Makmur membeli perlengkapan kecil untuk bengkelnya, mur, baut, oli, gitu ya, dan sebagainya. Bu Nani hanya tahu di rumah, tapi nggak tahu apa atau yang dimaksud dengan baut, oli ini, mur ini ya, dan sebagainya. Dengan nominal yang harus dibayar 5 juta dan dibayar dengan tunai. Ayo coba dianalisa. Beli perlengkapan tapi belum bayar, itu pembelian kredit. Tapi ini membeli perlengkapan sudah dibayar tunai. Nah, bagaimana perubahan analisa transaksinya? Pada satu sisi aktiva akan bertambah dengan keterangan perlengkapan seharga 5 juta. Dan sisi lain, kas akan berkurang sebesar dana yang kita gunakan 5 juta. Perubahan ini akan terlihat pada persamaan dasar akuntansi. Saya ulangi, gak boleh tegang ya. Akuntansi itu nyaman kok. Kamu nanti kalau sudah masuk jurusan akuntansi akan senang, akan menikmati. Dan kalau sudah waktunya bel istirahat, kamu jarang yang keluar menyelesaikan nutuk nih ya bahasa Jawanya. Belum selesai belum selesai ya. Bengkel Maju Makmur membeli perlengkapan kecil dengan tunai. Maka analisa transaksinya, karena membeli barang tunai, kasnya berkurang. Nah, kasnya berkurang, perlengkapannya yang digunakan bertambah. Di sisi lain, aktiva kas berkurang, tapi aktiva yang lain akan bertambah berupa perlengkapan. Mudah-mudahan pada pembelajaran yang pertama, mapel dasar akuntansi yang mungkin masih pertama kalian kenal ya di SMK Kristen YPPK ini, nanti menambah wacanamu penambahan mapel yang tadinya di SMP kalian tidak mengenal. Kalau di SMP
kurikulum yang sebelum 13 itu akuntansi, namanya bukan akuntansi tapi masuk ke keterampilan jasa ya, masuk keterampilan jasa. Mungkin anak-anak sudah pernah diberi ya, kita sudah ada dasarnya. Kalau kalian belum menerima sama sekali akuntansi atau jasa tata buku ya, jasa pembukuan, berarti ya di SMK YPPK ini kalian pertama mengenal transaksi yang disebut dengan dasar akuntansi, mapelnya. Anak-anak, cukup sekian ya hari ini mapel dasar akuntansi yang telah saya berikan untuk awal-awal mengenal mapel dasar akuntansi. Untuk selanjutnya nanti akan saya lanjut transaksi 1, 2, 3 sudah, nanti akan saya lanjut transaksi 4, 5, 6 beserta pemecahannya, atau istilahnya nanti kita mencari jalan keluar memecahkan soal ya. Terima kasih. Selamat siang. Semoga kalian sehat selalu. Yang kami harapkan, yang diharapkan oleh Bapak Ibu guru, kalian senantiasa sehat selalu dan diberkati Tuhan. Terima kasih.